Ilam anallaha idza an'ama ala ahadin bi nikmatin. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala ketika memberikan kenikmatan kepada seseorang dengan sebuah nikmat, fa in arada ghairuhu zawalaha fahadha huwal hasad. Ketika selain seseorang tadi menginginkan hilangnya nikmat itu, maka inilah hasud. Tadi itu yang dijelaskan kurang tanya. Nah, itu ada 4 kondisi. 1, an yuhibbal hasidu zawalan ni'mati anil mahsud wa illam tahsul lahu hada wa hadhihi akhbathu aqsami. Orang yang hasud senang hilangnya kenikmatan dari orang yang dihasudi, meskipun wa illam tahsul lahu, hilangnya itu atau hilang. Maaf, kenikmatan itu nggak dia dapatkan oleh orang yang hasudi. Ini paling buruknya tingkatan hasud. Yang kedua, an yuhibba zawalaha anhu. Ada tulis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kitabihi Futuhul Ghaib. Al-babu atau an-nuru as-sadisu was-salasun as-sabiatu was-salasun ila an qala Sumara kalban ke mongko nuli-nuli ningali sapa man kalban ing asu bizayin ari bizayin ya 278 Ustaz kanan. Jadi kalban barriyan apa baziyin aja. Undi dia bi zayin dengan seragam, atau kalau barian daratan, sanes daratan non la ilaha illallah yang ini nih lawan dari binatang yang liar, binatang peliharaan. Barian nya barian yakhdumu kang ngekhodam sapa kalban ing siji asu min kelabi dzalikal maliki saking pira-pira asune mungkin raja yakumu ngadeg sapa kalb wa yaqudu lan lungguh sapa kalb wa yabitu lan nginep sapa kalb wa yusbihu lan manjing isuk sapa apa kalb ma'ahu ing dalem sartani raja wa yata landen wenehi min madbakhil maliki saking dapure malik raja nafayatut ta'ami apa sisa pira-pira apa sisane panganan warodawatihi lan alune ta'am fayaqutu mongko mangan lan warodawatihi rodaah rodi ale fayaqutu mongko mangan sapa kalbihi kelawan tadi nifayatut ta'am warodawatuh fa akhadha mongko ngalap atau ngawiti afalus syuru' ya mah yahsuduhu hasud sapa man ing kalb wa yu'adihi lan musuhi sapa man ing kalb wa tamannalan dan berangan-angan sapa man mau tahu ing matine kalb wa halakahulan hancure kalb wa kaunahu lan posisine atau anane man makanahu ing panggonane kalb wa yakhlufahu lan ganti atau pindah posisi atau ganti akan
sapa rajul ing kalb fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono panggonan apa nih khissatan kealenan wadanaatan kerendahan la zuhdan ora krono agama wadinan lan kezuhudan wadinan lan keagamaan wa qanaatan lan qanaah riman fahal yakunu mengko ana ta ana sapa rajul fiza fahal yakunu mengko ana ta ana fi zamani iku tetep ing dalem mangsa rajulun sapa wong lanang ahmaqa kang luweh dungu minhu tinimbang rajul wa ara'ana lan luweh buruk wa ajhala lan luweh bodoh. Tumalau alim ta ya miskin nuli-nuli lamun uruh sapa sira ya miskin wong kang miskin. Ma ing barang sayalqa kang bakal nemoni sapa jaruka tetangga sira kodan ing dalam sisuk min tulil hisab nyatane saking suwene hisab yaumul kiamat ing dina kiamat. Ilam yakun lamun ora ana sapa jar iku ata'a wong kang taat sapa jar Allah taala ing Allah taala bima ing dalam barang khawalahu nan khawalahu khawal khawal ya Allah di dia oke ayat khawalahu buka kamus lah khawala khawalahu fawwada nyerahaken bima ing dalam barang khawalahu kang nyerahaken sapa Allah ing man atau jar fawwada min amihi saking boro-boro kenikmatan Allah wadaan lan krana wa'ada min amihi wa adai haqqihi lan melaksanakan hake jar fiha ing dalam ni'am. Pamtasala lan taat sapa jar amrohu ing perintah Allah wa tahalan selesai atau nyegah atau ninggalaken sapa jar nahyahu ing larangan Allah fiha ing dalam ni'am. Wasana lan jalo pitulung sapa jar biha kelawan ni'am ala ibadatihi ing atas ibadah Allah wa taatihi lan naati Allah. Wasta'ana biha ma ing barang ya tamanna kang angen-angen sapa man annahu ing temstuhne Allah iku lam yu'ti ora maringi sapa Allah min dalika ing dalem mengkono-mengkono ni'am zarratan ing setitik wala ra'alan orang ningali sapa man naiman atau jar ya ra'a jar naiman ing kenikmatan yauman ing dalem siji dina qatu kelawan bloko. Nama samita notora krungu sapa sira ing barang patwarodakan teman-teman teko bil hadis yang dalam hadis anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu apa temen setuhune Nabi iku qala dawuh sapa Nabi la yatamanna aqwamun yaumal qiyamati an tuqradu luhumuhum bil maqarid mimma yarawna li ashabil bala'i minat thawab la yatamanna yakti angan-angan tamanni angan-angan sapa aku amun pira-pira kaum yaumul kiamat ing dalem dina kiamat antuk rada ing yen to den gunting luhumuhum apa pira-pira daginge aqwam bil maqarid kalawan pira-pira gunting mimma saking barang atau sebab saking barang ya rona kang ningali sapa aqwam li ashabil balai kedue pira-pira wong kang duweni bala minat thawabi nyatane saking pahala petamanna fasaya tamanna mongko bakal angen-angen sapa jaruka tetangga sira godan ing dalam kisuk makanaka ing panggonan sira fid dunya ing dalam dunya lima yara
lima krono barang ya kang ningali sapa jar min tuli hisabihi saking suwene hisabe jar wa munaqasyatihi lan munaqasyah perdebatan ma wa qiyamihi lan jumenenge jar khamsina alfa sanatin 50.000 tahun min fi hari syamsi ing dalam panase matahari fil kiamat yang dalam dina kiamat li ajli ma krana arah barang tamata akang senang-senang sapa jar bihi kelawan ma minan naimi nyatane saking kenikmatan fid dunya ing dalam dunia wa antalan hale utawi sira iku fi ma'zalin iku tetep ing dalam tempat kang adoh andalika saking mengkono-mengkono ni'am atau naim di zilil arsy atau zalika dari hisab-hisab min tuli hisab wa munaqasyatihi la akhirih fi dzilil arsy wa anta mana fi ma'zin dzalika fi dzilil arsy ing dalem naungane arsy syariban halemangan akilan kang ngombe mutanaiman ngerasakan kenikmatan farihan kelawan senang masruron kang den senangaken mustaniron kang bersinar bisobrika krono sabar sira ala syada'i di dunya ing atase pira-pira beban di dunia wa dhikihalan sempite dunia wa afatihan penyakit di dunia wa fakrihalan kefakiran dunia wa bu'sihalan alane dunia wa ridhokalan ridho sira bikismika kalan bagian sira wa muwafaqatikalan nyocoki sira lirobika maring pangeran sira bima ing dalam barang dabaro kang upaya sapa buka wa qadolan nagdiraken sapa buka min fakrika nyatane saking kefakiran sira wa ginawerika lan sugehe saliyane sira wa sukmika lan larane sira wa afiyati ghairika lan sehate saliyane sira wa syiddatika lan berate sira wa rakhai ghairika lan sejahterane salian selain sira wa dzulika lan hinane sira wa izzi ghairika lan mulyane selain sira ja'alanallahu wa iyyaka ja'alana mugi-mugi dadakan ing kita sapa Allahu Allah wa iyyaka lan ing sira mimman sabara mimman saking wong sabara kang sabar sapa man indal bala ing dalem sandinge bala wa syukri wa syakara lan syukur sapa man lan nikmat yang atase kenikmatan wasalama lan pasrah sapa man wa fawadha lan tegese masrahaken sapa man al umura ing pira-pira urusan ila rabbil ardi was sama maring pangerane bumi lan langit di bab yang ke 37 Skas An-Nur sadis An-Nuru As-sabi'u thalathun fi dzamil hasad. Pada bab ini Syekh Abdul Qadir Jailani akan menjelaskan tentang atau mengilustrasikan betapa buruknya sifat hasud dalam diri manusia itu. Tayanya, iya. Wa min syarri hasidin idza hasad tuh kalau di Al-Falaq itu. Dan katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukannya orang yang hasud ketika hasud. Oke. Nah, hasud itu sendiri apa? Kemudian perbedaan antara hasud dengan ghibthah. Coba bro, kamus sufi di situ ada, terus Arisalatul Qusyariyah. Jadi ada ghibthah, ada hasud. Hasud itu adalah tidak suka dengan kenikmatan orang lain dan mengharapkan bahwa kenikmatan itu diberikan kepada dirinya dan kenikmatan itu hilang dari orang lain, orang yang dia hasuti. Mana teh di upis teh ya? Hejo Risalah Qusyariyah lain hejo ya lain nah sementara ghibthah, kalau ghibthah itu dia menginginkan ijo bro, ijo ipis eta
Jadi kalau ghibthah itu menginginkan kenikmatan orang lain, tetapi kenikmatan itu dia tidak mengharapkan kenikmatan itu hilang dari orang lain. Misal, saya melihat Tijan itu, Masya Allah dalam hidupnya luar biasa kenikmatannya. Pondoknya gede gitu kan, istrinya 4, mobilnya 50 gitu kan, kaya be, sejahtera be gitu. Tapi dan saya menginginkan sama hal yang sama seperti itu, dan dalam diri saya tidak ada angan-angan bahwa nikmat itu harus hilang dari dia, nggak ada. Itu ghibthah ya. Itu namanya ghibthah. Nah kalau hasud sama tadi, cuman dia menginginkan bahwa kenikmatan itu hilang dari dirinya. Itu ghibthah. Ya Allah, dia hasud, hasada. Waduh. Oke. Mencari hasid ini dah karena bahaya memang. Karena orang yang hasud itu dia akan menghalalkan segala cara untuk menghilangkan kenikmatan yang ada pada diri orang lain. Jadi menu bagus-bagus baik sih. Oh iya. 220. Nah di sini oleh Al-Imam Risalatul Qusyairiyah, Imam Abdul Qasim Al-Qusyairi yang membahas tentang adabnya murid itu ya. Wa min afatil murid, dan dari penyakit-penyakit yang menghinggapi para murid, mayatadakhalun nafsa min khafiyil hasadil ikhwan, dari hasud yang terpendam, hasudnya kepada ikhwan-ikhwannya. Wa ta'atsuri bima yufridullahu bihi ashkalahu min hadhihi tariqah, dan khafiyil hasadil ikhwan wa ta'atsur nan cukurantea baper dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya di dalam tariqah ini. Wa hirmanahu iyahu, sementara dia nggak mendapatkannya. Artinya di antara ikhwan ini dia itu punya sifat hasud yang terpendam. Misalnya dia melihat si A ketika dia berzikir dia merasakan tenang, kemudian kekayaannya itu mulai naik, nah dan seterusnya gitu. Di sisi lain kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mulai naik, sementara dia kok enggak gitu. Nah itu harus dihindari juga tuh Kiai. Karena itu termasuk afatul murid. Ya karena apa? Waliya'lam annal umura kusim atau kismun atau kisamun. Ya, hendaknya para murid kita ini harus mengetahui bahwa semua urusan itu adalah bagian-bagian. Wa inna ma yatakhallasul abdu an hadza biktifaihi biwujudil haqq wa qidamihi an muqtadu judihi wa ni'amihi. Ya karena dan cara untuk terlepas dari itu hanya dengan dia merasa cukup dengan wujudnya Allah Ta'ala. Saya sudah punya kekasih, sudah punya sandaran, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlulah sama yang lain-lain. Gitu. Dimana fa kullu man ra'aita ayyuhal murid, kullu man ra'aita qidamal haqqi subhanah rutbatahu fahmil anta qasyatahu fa inna dzurafa minal qasidina ala dzalika istamarrat sunnatuh. Ya. Maka setiap orang yang kita lihat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mendahulukan martabatnya, mengangkat martabatnya, fahmil anta qasyatahu, ikuti jejaknya, bukan malah hasud dengan apa yang kelebihan yang diberikan kepada dirinya. Itu khusus bagi murid. Ya, lanjut. Ilam anallaha idza an'ama ala ahadin bi ni'matin. Yang mana itu? Yang disarah ya. Sarah apa? Sarah Futuhul Ghaib. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala ketika memberikan kenikmatan kepada seseorang dengan sebuah nikmat, fa in arada ghairuhu zawalaha fa hadha huwal hasad. Ketika selain seseorang tadi menginginkan hilangnya nikmat itu, maka inilah hasud. Tadi itu yang dijelaskan kurang tanya. Nah itu ada 4 kondisi. 1, an yuhibbal hasidu zawalan ni'mati anil maksud.
Wa ilam tahsullahu hada wa hadhihi akhbathu aksami. Orang yang hasud senang hilangnya kenikmatan dari orang yang dihasuti. Meskipun wa ilam tahsullahu, hilangnya itu atau Tidak hilang. maaf, kenikmatan itu nggak dia dapatkan oleh orang yang hasud. Ini paling buruknya tingkatan hasud. Yang kedua, Coba an yuhibba zawalaha anhu. Ada tulis. An yuhibba zawalaha anhu ilaika karubatihi fi darihil hasanah aw imraatihil hasna. Yang mana saya? Oh, itu ayat intinya. Ya. Ini syarah cetakan ini ya. Oh. Saya. Kayak di ya kok. Saya kiai. An yuhibba zawalaha anhu ilaik. Dia pengen hilangnya kenikmatan yang ada di orang yang dihasut itu pindah ke dirinya. Mana tadi? Contoh seperti karubatihi fidarihi al-hasanah. Contoh dia pengen rumahnya yang bagus, istrinya yang cantik, atau jabatannya yang tinggi. Fal matlu bidzat husuluhu lahu. Ya. Zat atau jati dirinya dia tuh pengen hal yang seperti itu. Wa mazawaluhu an ghairihi, tapi meskipun dalam keinginannya dia pengen nikmat itu hilang dari orang lain, itu bukan tujuan utama. Ya, artinya tetap di sini jelek juga. Nah, yang ketiga, an yastahi li nafsihi mislaha. Fa in ajaza an misliha ahabba zawalaha kay la yadhhar tafawutu bainahuma. Dia pengen bagi dirinya ini sama mendapatkan kenikmatan sama dengan sama tetangga. Manena buka mobil Pajero, nah orang ya hayang boga gitu. Tapi kalau misalnya saya nggak mampu untuk beli Pajero, setidaknya mobil yang saya punya, misalkan Innova gitulah, manena kudu Innova, gitu. Supaya nggak ada yang lebih tinggi nih dari saya dan tetangga. Itu hasud juga. Hasud juga. Bukan gitu itu ya? Enggak. Bisa kan? Kan dia tetap pengen itu hilang kan, dari Pajero turun kan ke Innova. Gitu. Saya kan punyanya Innova, dia punya Pajero. Si etanya bukan Pajero, gede laga. Ya Allah doa apa lah? Ya Allah doa biar mobilnya itu jangan Pajero tapi turun. Ke Innova gitu. Berarti ada tingkat-tingkatan hasud ini ya? Nah, kemudian yang keempat nih, waqad yutlaqul hasadu ala talabi husulin ni'matil kainati ala ahadin min ghairi iradati zawaliha lahu wa huwal musamma bil ghibtah wal munafasah. Oke. Nah, beda. Nah, terkadang itu hasud digunakan untuk menginginkan nikmat yang ada pada orang lain, tetangga, tapi dia nggak pengen apa tadi hilangnya kenikmatan itu dari tetangga. Nah, ini hukumnya bagaimana? Ma'fun anhu ingkana fi amri dunya. Misalnya tetangga punya Pajero, orang karang buka ge Innova gitu. Ya Allah, hayang sih Pajero supaya sarua jeung eta. Gipto Ngaranna. Ma'fun urusan dunia, ma'fun anhu. Dan kalau dalam urusan agama, ya misalnya dia soleh, orang can soleh gitu. Ya Allah, hayang sih doang si eta soleh. Tapi dalam diri kita nggak ada keinginan dia jangan soleh jadi bajingan dia gitu, nggak ada di situ. Dan itu hukumnya mandubun ilaihi. Mandubun ilaihi. Sunnah. Anjurkan. Betul. Nah, kalau yang tiga pertama itu dia pengen apa kenikmatan tetangga itu hilang, dan meskipun kenikmatan itu nggak ada pada diri kita, satu. Atau yang kedua sama tadi ya, pengen kenikmatan tetangga itu hilang ya, tapi meskipun adalah keinginan dikit-dikit mah biar kenikmatan itu pindah ke kita, ada keinginan seperti itu dikit-dikit mah, tetap hasut-hasut kan ya mah. Terus atau yang ketiga, supaya kenikmatan itu hilang dan sama dengan kita. Hasud juga. Itu hasud juga. Ketiganya dilarang. Jadi coba redaksi. Serius. Ada tingkat-tingkatannya ya.
Ilam anna Allah Ta'ala idza an'ama ala ahadin bi ni'matin fa idza arada ghairu zawalaha Wa qala radhiyallahu anhu, "Mali araka ya mu'min hasidan." Kenapa saya itu melihatmu wahai orang mukmin? Hasud. Hasud ke siapa? Li jari, ke tetangga. Fi mat'amihi, dalam makanan, wa masyrabihi, minuman, wa malbasihi, wa mangkahi, wa maskanihi, pakaiannya, istrinya, tempat tinggalnya, wa taqallubihi fi ginahu, dan tetangga itu apa tadi teh bahasa orang teh kehi taqallubihi, aduh, bergelimang harta, bergelimang kekayaan. Maaf dulu sebentar, mali apa? Gimana bahasa kitanya? Mali. Kenapa? Kenapa ya? Ya, lanjut. Kenapa sih gitu? Nah, kenapa sih wahai mukmin engkau itu hasud pada tetanggamu dalam makanan, pakaian, minuman, istri, rumah. Lalu Nah, taqallub fi ginah, nanti tadi bergelimang harta, kekayaan, kenikmatan-kenikmatan Tuhan, bagiannya yang telah Dia bagikan, yang Allah Ta'ala bagikan kepada dirinya. Kata Tuhan Syekh, "Ama ta'lam, tidakkah engkau tahu? Anna hadza mimma yudhifu imanak." Bahwasanya hal ini adalah termasuk dari hal yang dapat melemahkan iman. Jadi yang lemah itu bukan syahwat doang, iman gak bisa lemah. Wa yaskitu kan aini maulahu min aini maulahu maulaka wa yubghituka ilaihi. Dan hal itu dapat menggugurkan dirimu, menjatuhkan dirimu dari pandangan Allah, dan membuat dirimu dan membuat Allah Ta'ala itu benci kepada dirimu. Nah, jadi hasud itu bisa melemahkan iman, bisa menggugurkan posisi kita dari pandangan Allah Ta'ala, membuat Allah Ta'ala itu benci ke kita. Nah, berbahaya tahu. Ama sami'tal hadits al-marwi anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, tidakkah engkau dengar hadis yang diriwayatkan dari Nabi, beliau bersabda, qala Allahu azza wa jalla fi ba'di ma takallama bihi, Allah Ta'ala berfirman dalam sebagian kitabnya lah, al-hasudu aduwu nikmati, orang yang hasud itu adalah yang memusuhi nikmatku. Ntar ada perumpamanya. Wa ma samita qala Nabi innal hasada yaqul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sungguhnya hasud itu memakan, menggerogoti kebaikan-kebaikan dalam diri seseorang sebagaimana api itu menggerogoti kayu bakar. Nah, kalau udah kita dengar hadis ini, al-hasudu adu nikmati, orang yang hasud itu adalah musuh dari kenikmatanku, dan hasud itu bisa menggerogoti kebaikan. Ngapain kita hasud? Tuh. Terus, summa ala ayyi syai'in taksuduhu ya miskin, orang miskin. Yang kamu hasud itu apa? Ataukah apakah a'ala kismi, apakah kepada bagian tetanggamu? Ala kismika, yang kamu hasud itu atas bagianmu. Fa in hasadtahu ala kismihi alladhi qasamahu Allahu lahu, jika engkau hasud kepada bagian tetanggamu yang Allah sudah bagikan kepada dirinya, dalam sebuah ayat, nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya, kami telah bagi-bagi, kami telah membagi-bagikan di antara mereka, bagikan kehidupan mereka, penghidupan mereka ma'isyah, penghidupan mereka di kehidupan dunia. Warfa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat, dan kami angkat sebagian atas sebagian yang lain. Liyattakhidha ba'dahum ba'dan sukhriyah, agar antara satu dengan yang lain itu saling menundukkan. Artinya karena ada yang tinggi, ya kan, ya ibaratnya ada petani, dia punya sawah, ladang, segala macam. Terus ada apa tuh namanya, yang tukang nanam gitu ta. Ada yang ngebersih, ada yang ngegarap gitu tuh. Ya artinya kalau seseorang punya sawah, kemudian
dikerjain sendiri nggak mungkin, nggak kuat. Sawahnya sawah gede, puluhan hektar, ratusan hektar, otomatis harus ada orang-orang yang bisa menggarapnya, dan orang yang menggarapnya kan otomatis orang yang nggak punya biasanya kan, orang yang butuh sesuai kemampuannya, orang yang ngebangun rumah gitu kan. Itu masa meskipun saya punya uang ratusan juta, miliaran mau bangun rumah, nggak ada tukangnya gimana? Itulah liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, agar ada saling membantu gitu antara satu dengan yang lain. Makanya di sebagian ya betul, sebagian penafsiran itu artinya adalah supaya antara satu dengan yang lain itu mendapat nanti gaji, ada pendapatan di situ. Kalau sukriyan kan apa tadi teh menundukkan, jadi saling menundukkan apa ya, mana yang kekiniannya ya, apa ya, saling membutuhkan. ya saling membutuhkan itu nama. Si kaya butuh, si miskin juga butuh. Ya. Sukrian, jadi yang kaya tunduk kepada yang miskin sepertinya gitu. Ya. Dan yang miskin pun Butuh. nah Sukrian. itu kayak di dia mah penafsiran anak liyusakhira ba'dukum nanti musakharan bil milki, musakharan ditundukkan bil milki dengan kepemilikan, awil ujrah atau gaji atau bayaran, fayasirul ba'du lil ba'd mamlukan aw ajiran, antara satu dengan yang lain, yang satu memiliki, yang satu diberi kepemilikan, yang satu itu bos, yang satu anak buah gitu. Nggak bisa semuanya jadi anak buah, nggak bisa. Harus ada bos, harus ada anak buah. Gitu. Ada yang kaya, yang miskin sama, harus itu. Makanya kalau semuanya kaya nggak bisa. Semuanya kaya nggak bisa. Harus ada kaya dan miskin. Itu sunatullah itu. Dan warahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Rahmat Tuhanmu itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ya, pandai iya, nan, jadi sarah ya, sarah. Tafsir ya, Jilan. Yang mana? Catatan kaki ya. Oh, 3. oh ya coba. Ketiga pemuka ya. Dari pertama aja nih. Boleh. Ini dalam tafsir Jailani, ketika membahas tentang hasad ya, hasud. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Qala Syekh Al-Jilani, bismillahirrahmanirrahim. Pakai tabe bro, dipakai tah. Lumayan baik. Dibaca di catatan kaki soalnya. Bismillahi al-muraqib ala muhafadzati khullasi ibadihi. Al-muraqib yang mengawasi ala muhafadzat untuk menjaga khullasi ibadihi, orang-orang yang murni dari hamba-hamba Allah, min jami' ma yadurruhum, dari semua hal yang membahayakan mereka, wa yudhim, dan menyakiti mereka, ba'da marja'u ilaihi, setelah mereka kembali kepada Allah, wa ta'awadu bihi, dan mereka meminta tolong kepada Allah mukhlisin, dalam keadaan ikhlas, ar-Rahmani alaihim, zat yang maha welas asih pada para hamba-hambanya, khullasi ibadihi bi'inzalir ruqa, dengan menurunkan ruqa. Ruqyah teh. Oh, rupiah. Ruqyah. Pengobatan. Pengobatan. Mohon. Matalkin doa dan talkinkan doa. Ar-Rahim lahum, nama yang maha welas asih lahum kepada mereka, yubri'uhum, menyembuhkan mereka, wa yashfihim, sama menyembuhkan mereka, ba'da ma akhlasu, setelah mereka itu mengikhlaskan atau menjernihkan, dita'awud dalam permintaan tolong, wal iltija, dan sama berlindung ya. Qul, katakanlah, ya akmal rusul, wahai rasul yang paling mulia, ba'da ma asabat kamin adaika musibatun, setelah apa yang menimpamu dari musuh-musuhmu yang berupa musibah, wa aradatka, dan musibah itu mendatangimu, bisyu'ni a'yunihim, dengan buruknya pandangan-pandangan mereka, aridah yang aridah yang datang, anyar teko,
izalatan laha sebagai penghilangan atas musibah, wa daf'an lidararihim dan penolakan terhadap madarat mereka, kebahayaan mereka. A'udhu, aku minta tolong. Wa aludhu, sama. Mukhlisan, dalam keadaan ikhlas, birabbil falak, dengan Tuhan yang menciptakan, ay billadzi falaqo. Jadi kalau falaqo itu artinya yang membelah. Falaqo. Billadzi falaqo wa syaqqa dhalamal lail binuri subhil munir. Yang menciptakan dan yang membelah kegelapan malam dengan cahaya subuh yang bercahaya. Wa falaqa zulmatal adami bi isyraqi nuril wujud. Dan yang membelah kegelapan, ketiadaan dengan kecerahan cahaya wujud. Min syarri jami'i ma khalaq, dari keburukan semua yang Allah Ta'ala ciptakan. Fi alamil kaun, dalam alam semesta, wal fasa al kaun, keadaan, wal fasad, dan kerusakan, minan nufusil khabithah, dari nafsu-nafsu yang buruk. Wa kadzalika wa kadza aludzu bihi subhanah, dan juga aku minta tolong kepada Allah Subhanahu min syarri kulli ghasikin, dari keburukan setiap malam gelap, setiap sesuatu yang gelap, mudlimin muhilin, mudlimin yang gelap, muhilin yang menghalangi. Idza waqaba, ketika masuk, dakhala wan ghamasa, masuk, wan ghamasa dan apa? Tenggelam, fi dhalamihi, dalam kegelapan malam. Liwahila, agar dia itu melakukan hilah, upaya, makar, wayam kuru, dan tipu daya. Wa kadza min syarri nisa'is sawahir, dan juga dari keburukan perempuan-perempuan ahli sihir. Min syarri naffatsati an-naffatsati, tiupan-tiupan, an-nafikhati, tiupan-tiupan, biriqi afwahihin, dengan liur mulut-mulut mereka, an-nisa as-sawahir. Jadi saya contohkan. Jadi nafas itu niup tapi ada ludahnya gitu. Ada ludahnya dikit. Jadi bukan cuma niup, enggak. Tapi harus ada ludahnya. Makanya kalau wali-wali ngedoakan biasanya ada niup sambil ludah, kan ada ludahnya. Itu nafas, itu namanya. Nafasat fil uqad, dalam, kalau tidak ada ludah itu tiupan biasa, bukan nafas. Kalau ini nafas. Ya ada dikit tuh mah, ada dikit nafas itu. Ya. Fil uqad. Ayat. Ayat. Alhamdulillah. Ya. Fil uqad, dalam nanti ikatan-ikatan, ya. Fil uqad, dalam ikatan-ikatan, ay allati aqadna alal khayd, yang mereka ikat atas tali. Lias sahara yasharna, lias harnana sabiha, agar mereka menyihir manusia dengan ikatan-ikatan tadi. Wabil jumlah a'udzu birabbil falaq, dan dengan jumlahnya, ya garis besarnya gitulah. A'udzu birabbil falaq, saya mohon pertolongan kepada Allah yang menciptakan, Tuhan yang menciptakan, min syarri kulli hasidin idza hasad, dari keburukan setiap orang-orang yang hasud ketika mereka hasud. Wa qasada an yahsud, dia bertujuan untuk hasud. Fa innahu subhanah yakfi mu'nata syururihim, karena Allah Ta'ala itu cukup atau mencukupi bekal atau beban keburukan mereka dari dirimu, bihaulihi wa quwwatihi, dengan daya dan kekuatan Allah Ta'ala. Jadi memang untuk Qul a'udzu birabbin nas ini adalah ayat yang surat yang digunakan untuk menolak sihir. Jadi sabab nuzul dari ayat ini itu memang Rasulullah sebelumnya disihir oleh sebagian orang Quraisy, sebagian musuh-musuhnya, dengan apa tadi itu ikatan-ikatan, ya. Satu, katakanlah zaman sekarang itu ada boneka kemudian diikat terus dimasukin kemana gitu, ya. Ngefek Rasulullah. Jadi Rasul masih apa namanya, masih bisa disihir, masih terak disihir Rasul itu kumaha urang, Rasul ya kena sihir. Jadi sebab nuzul ayat surat Al-Falaq sama An-Nas
Itu Rasulullah kena sihir terus turun 2 ayat ini yang melepaskan sihir itu. Nah, mengkonon. Oke, lanjut. Nah, untuk ayat nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayatid dunya ila akhirih. Nahnu biwufuri hikmatina, kami dengan lengkapnya atau melimpahnya hikmah kami, qasamna bainahum ma'isyatahum, kami bagi penghidupan mereka di antara mereka, alladhi yahtajuna ilaha, yang mereka butuhkan. Fil hayatid dunya, dalam kehidupan dunia, wa ma'atadbirina iyahum, dan atas tadbir upaya kami pada mereka, masalihah ma'asyihim, kami jamin kemaslahatan kehidupan mereka. La yuhsinuna tadbirahum tadbiraha fima bainahum, karena mereka enggak bisa berupaya sendiri di antara mereka, supaya liyasluha amru tilafihim wa tamaddunihim fiha, agar urusan persatuan mereka dan kemajuan mereka di dalam ma'isyah tadi, ma'asyihim tadi, urusan penghidupan mereka. Kalau untuk mengurusi urusan sendiri saja tidak mampu, fa kaifa yakhuduna fi masalihil ibadi wa tadbiratihim, bagaimana bisa mereka itu menyelami kemaslahatan para hamba dan mengurusi kemaslahatan mereka. Wa min aina yata'adda lahumut tafawuhu fil a'dha'il uluhiyah wa tadbiratir rububiyyah an-nasyati an kamalil ilmi wal hikmah wal iradatil kamilah wal qudratis syamilah. Bagaimana bisa datang bagi mereka untuk bacot tafawuh itu? Tafawuh itu berbicara. Tafawuh dari famud, lambe, berbicara. Bacot. Fil a'dha'il uluhiyah, dalam ilustrasi ketuhanan, wa tadbiratir rububiyah, wa tadabiril rububiyah, dan upaya-upaya ketuhanan, an-nasyat yang muncul, an kamalil ilmi, dari sempurnanya keilmuan, wal hikmah, dan hikmah, wal iradatil kamilah, dan iradah yang sempurna, wal qudratis syamilah, dan qudrah, kemampuan yang menyeluruh. Wa min ghayati kusurihim an tadbiri ma'asyim, dan dari puncaknya keterbatasan mereka dalam upaya penghidupan mereka, rafa'na bi muqtada hikmatina wa tarbiyatina iyahum, maka kami angkat dengan tuntutan hikmah kami dan pendidikan kami kepada mereka, rafa'na ba'dahum, kami angkat sebagian yang lain, fawqa ba'din, ba'dahum, sebagian dari mereka, fawqa ba'din, di atas yang lain, darajatin, dengan beberapa derajat, dan faddalna ba'dahum ala ba'd, yaitu kami muliakan, kami utamakan sebagian mereka ala ba'din, atas sebagian yang lain, birrizqis suri wa ghairihim, dalam rizki yang terlihat, surah kan, rizki yang tergambar ataupun yang tidak tergambar, liyakuna lahumul kibriya, agar mereka itu punya sifat kesombongan, wal istilah alal ba'dil akhar, dan merasa tinggi atas sebagian yang lain, liyattakhidha ba'duhum ba'dun sukhriya, agar sebagian mereka itu menjadikan sukhriyan tadi, penguasaan terhadap sebagian yang lain. Ay yasta'milu al-ba'du, sebagian al-ba'dul agniya, sebagian yang kaya itu menggunakan ujara, orang-orang yang disewa, minal ba'd al-fuqara, dari sebagian lain yang fakir, fayamuruhum, maka mereka memerintahkan yang kaya, memerintahkan yang miskin, bima qasadu minal hawaij, apa yang mereka tuju dari kebutuhan yatim, ma'amrun nidham, agar sistem kehidupan itu berjalan sempurna, wa tamaddun, dan kemajuan itu bisa sempurna, wa tadam, mimnya ada tasdidnya, dan saling gabung, saling bersatu. Oke. Wabil jumlah rahmatu rabbika, dan intinya rahmatu rabbika, rahmat Tuhanmu itu, ya akmal rusuli, wahai rasul yang terbaik, wahai rutbatun nubuwwati war risalah, khairun, lebih baik, mimma ijma'un, daripada apa yang mereka kumpulkan, min hutamid dunya, dari harta benda dunia, wa muzakhrafatiha, dan dari hiasan-hiasan dunia, alfaniyat, yang sirna, istimaliha ala dhabtid dhahir, ya karena rahmatur rabbika ini mencakup ala dhabtid dhahir, pengontrolan dhahir, wal bawatin, dan batin, al muta'alliqah, yang berkaitan bin nas'atil ula wal ukhra, dengan penciptaan pertama dan yang terakhir. Tafsir Jilan.
Kembali ke materi, fa in hasatahu ala qismihi alladhi qasamahu Allahu azza wa jalla lahu. Ketika kita ini hasud terhadap bagian tetangga yang Allah berikan kepada dirinya, maka hakikatnya kita telah zalim kepada dirinya. Di mana tetangga ini adalah rajulun yataqallabu fi ni'mati maulah. Seorang laki-laki yang dia bergelimang di dalam kenikmatan Tuhannya, allati tafaddala biha alaih, yang Allah karuniakan kepada dirinya, wa qaddaraha lahu, dan Allah takar untuknya, walam yaj'al li ahadin fiha hadun wa nasiba, dan Allah Ta'ala tidak menjadikan kepada seorang pun dalam kenikmatan itu bagian. Tidak ada bagian sedikit pun dari kenikmatan itu dia Allah Ta'ala jadikan untuk orang lain. Faman yakunu adlamu minka, maka siapa yang lebih zalim daripada dirimu, wa abkhal, lebih pelit dari dirimu, wa ar'anu, yang lebih buruk darimu, wa anqasu aqlan, dan yang lebih tidak cerdas akalnya, minka, daripada dirimu. Ya, artinya ketika kita hasud lantaran Allah Ta'ala, lantaran pemberian yang Allah Ta'ala kepada tetangga kita hasud ke tetangga, kemudian kita komplain terhadap bagian yang Allah Ta'ala berikan kepada tetangga, maka hakikatnya kita ini adalah orang yang zalim. Jiwa kita itu jiwanya buruk, akal kita itu tidak cerdas. Oke, itu kalau yang kita yang kita hasut itu adalah bagian yang diberikan kepada tetangga. Atau ketidakterimaan kita atau kehasutan kita itu berdasarkan atas wa in hasatahu ala kismika. Wah, kok bagian saya cuma segini sementara bagian tetangga itu kok puluhan miliar, puluhan triliun misalnya, ratusan triliun, sementara saya kok gini-gini aja. Wa in hasatahu ala kismika faqad jahilta ghayatal jahli. Engkau itu bodoh dengan puncak kebodohan. Karena apa? Fa inna kismaka la yu'ta ghairak. Karena bagianmu itu nggak mungkin diberikan kepada selainmu, wala yunqal minka, dan tidak akan mungkin dipindahkan dari dirimu ilaihi, kepada tetangga. Hasya lillah, tadi nanti ya, maha suci Allah gitu. Kalau Allah Ta'ala ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bizzallamin lil abid. Ucapannya Allah Ta'ala itu tidak akan dirubah-rubah. Wa ma ana bizzallamin, dan bukanlah Allah Ta'ala itu adalah zat yang menzolimi hambanya. Jadi kezoliman dari sisi mana? Ketika kita komplain kepada Allah Ta'ala lantaran bagian kita lebih sedikit daripada bagian orang lain, bagian tetangga, itu kan? Gak mungkin. Innallaha la yadzlimuka, Allah Ta'ala tidak menzalimi. Fa ya'khudhu ma qasamahu, Allah itu mengambil apa yang Allah bagikan, wa qadarahu, dan Allah takar laka untukmu, fayutika li ghairi, gak mungkin. Artinya Allah itu tidak menzalimimu yang kemudian Allah Ta'ala mengambil bagianmu dan dipindahkan kepada yang lain, gak mungkin. Dan pemahaman seperti itu fahadha jahlun minka wa dzulmun li akhik, ini adalah kebodohan dari diri kita ketika memiliki pemahaman seperti itu, dan kezaliman untuk tetangga kita. Itu bagiannya dia udah banyak, jing. Ngapain harus ditukar-tukar gitu dengan bagian kita yang sedikit gitu misalnya. Nah, tsumma hasaduka lil ardi allati hiya ma'dinul kunuz wa dhakhairi min anwa'i dzahab wal fiddah wal jawahir mimma jama'atuhu al mulukul mutaqaddimah min adin wa thamud wa kisra wa qaisar aula min hasadika li jarikal mu'min awil fajir. Jika engkau itu hasud kepada bumi, di mana bumi ini adalah sumbernya harta karun, sumbernya dzakhair, harta simpanan, dari warna-warninya emas, perak, permata, ataupun yang lainnya yang dikumpulkan oleh para raja-raja terdahulu seperti kaum Ad, Thamud, Kisra, Kaisar. Hasudmu kepada bumi itu lebih baik daripada hasudmu kepada tetangga. Baik tetangga yang beriman atau yang bajingan. Fa inna ma fi baitihi la yakunu juz'an. Intinya non bro, fa inna ma fi baitihi gitu.
Fa'in nama Allahu Akbar. Mantap. Siap. Kayak lagi asik, kerasik. Kurang kebagian tadi. Tinggal nambah nasibnya itu. Kurang kebagian ya. Yes, tenang ya Ustaz. Ya. Fa'in nama fi baitihi. Oh, saruannya. Fa'in nama fi baitihi. Tadi kita yang formal ya. Ya. Fa'in nama fi baitihi. Dia itu ayahnya aneh. Fa'in nama fi baitihi. Oke lah. Sama saruannya. Fa'in nama fi baitihi karena sesuatu yang ada di rumahnya itu la yakunu juz'an min ajza alf juz' mimma halak. Mimma halak bro, sarwa. Mimma khalaq. Khalaq. Mimma hunaka. Mimma hunaka. Mimma hunaka. Mimma hunaka naskah lain mah. Mimma Iya, hunaka. perasaan akan nggak enak amat. Berarti mimma halak. Mimma hunaka. Mimma hunaka. Itu ayat di dia. Oke. Jadi apa yang ada di rumahnya, kekayaan yang ada di rumah tetangga ini, meskipun banyak ya, miliaran segala macam, itu ya Baru sujud. tidak nyampe 1/1.000.000 bagian dari apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Hunaka maksudnya di art ya, di tanah, di kekayaan yang ada di bumi. Ini ilustrasi yang apa ya? Yang menjatuhkan kinayahnya kan jauh sekali ya. Kenapa kamu kalau masuk ke bumi aja gitu? Yang mana ma'danul kunuz wadakhair. Jawab ya Allah. Sama. Jadi sebanyak-banyaknya harta, meskipun jumlahnya miliaran bahkan triliunan yang ada di rumah tetangga itu, kalau dibandingkan dengan kekayaan bumi, itu nggak ada 1/1.000.000, ya kan? Jadi lebih baik kamu itu hasutnya ke bumi, jangan ke tetangga. Saeutik manehna boga mah najan triliunan, mendikit doang, ini punya tetangga, ngapain harus hasut ke tetangga? Tasawurnya ini jauh gitu kan bikin gitu. Ampun. Nyarimpil ngomong nak gitu. Ada ngegesek ya. Iya rada gitu tah. Lamun jurus di mana teh manggeus teu make klid hiji klid dua langsung Lamun dia hayang alam dia sirik gitu, alam dia iri, mah ngirim ke si eta atuh kadinya tah. Tah ke bumi tah. Sebenarnya ulah kabeh ge gitu meureun daripada gitu. Eta mah ngeledek Ustaz, ngeledek urang tah mah. Dia mau polongo amat gitu. Hasud jeung ka tetangga, lain ka bumi. Bumi mah aya naon di bumi. Korupsi cenah kana nu kitu cenah foto ke pusat korupsi mah. gitu. Jadi lamun bahasa kasarna ya dia menjinak maling kata tangga. Tuh maling makan negara tuh. Pan sesuatu yang tidak mungkin. Aduh. Itulah kabeh kitu nya. Saking bahayanya hasud. Ya eta. Makanya dikasih ilustrasi lagi, fama hasaduka li jarik illa kamathali rajulin ra'a malikan ma'a sultanihi wa junudihi wa hashmihi wa milkihi wa mulkihi alal aradi wa jibayati kharabiha wa irtifaiha ladaihi wa tana'umihi bi anwa'in na'im wal ladzat wa syahawat falam yahsudhu ala dzalika. Dan tidaklah kehasutanmu kepada tetanggamu itu seperti perumpamaan seorang laki-laki yang melihat seorang raja bersama dengan kerajaannya, pasukannya, pembantunya,
singgasananya atau mulki al-ard, kepemilikannya atas tanah-tanah, wajibayati kharajiha, dan mengambil katakanlah hasil tanam dari hasil panen dari bumi-bumi itu, wartifa'i haladai, dan tingginya hasil-hasil tersebut di sisinya, wa tanaumihi bi anwa'in na'im, dia merasakan kenikmatan dengan warna-warninya kenikmatan, kelezatan, syahwat, falam yahsudhu ala dalika, dia melihat raja yang seperti itu memiliki kekayaan yang melimpah, yang punya segala macam kekayaan, dia gak hasut. Tapi sumar akalban barian tadi, kemudian dia melihat seekor anjing yang ngantai tekek, anjing peliharaan. nah, anjing peliharaan yang yakhdumu kalban min kalabi dzalikal malik, yang berkhidmat, yang menjaga anjing-anjingnya anjing-anjingnya raja. Anjing itu duduk, berdiri, kan, nginep, dibarengilah sama raja. Dan dia itu makanan dari si anjing ini adalah dari dapur raja. Maaf, sisa-sisa makanan dan makanan-makanan yang buruk dari dapur kerajaan. Ya, fayakutubi, dia makan dari situ. Fa'akhoda yahsuduhu wa yu'adihi wa yatamanna mautahu wa halakahu wa kaunahu makanahu wa an yakhlufahu bidzalika khissatan wa dana'atan la zuhdan wa dinan wa qana'atan. Kemudian dia melihat anjing itu ternyata dia iri, hasut. Bahkan karena dia saking hasutnya kepada si anjing ini, dia berangan-angan anjing itu mati, dan dia menginginkan posisi dari anjing itu, menginginkan dia dipindahkan, ditempatkan pada posisi si anjing, menggantinya, lantaran khissatan wa dana'atan, karena sifat keburukan dan kerendahan orang tadi. La zuhdan wa din, bukan karena kezuhudan dan agama, wa qanaatan qanaah. Fahal yakunu fi zamani rajulun ahmaku minhu wa ar'an wa ajhal? Apakah di masa ini ada seorang laki-laki yang lebih dungu daripada dirinya, lebih buruk daripada dirinya, dan lebih bodoh? Artinya di sini ada dua perbandingan nih. Seorang raja yang memiliki segala-galanya, kemudian ada seekor anjing yang jadi budaknya raja, pembantunya raja, dan makanannya pun itu dari barang remeh. Sisa-sisa. Dia bukannya hasut kepada raja, tetapi hasut kepada si anjing dan pengen menggantikan posisi si anjing ini. Kan bego. Begitu juga kita ketika hasut dengan tetangga kita sarua baik. Hasut dengan tetangga. Oke, lanjut. Malau alim taya miskin ma sayal qajaru kagoda mitulil hisabi yaumal qiyamah illam yakun ata Allah ta'ala fi ma khawwalahu min ni'amihi wa adai haqqihi fiha amtathala amrahu wa antaha nahyahu fiha. Kemudian seandainya kau tahu wahai orang yang miskin, apa yang akan ditemui oleh tetanggamu besok di hari kiamat, yaitu lamanya hisab, hitungan amal di hari kiamat. Ketika memang dia bukanlah orang yang taat kepada Allah dalam kenikmatan-kenikmatan yang diserahkan kepada dirinya, tidak taat kepada Allah dalam pelaksanaan hak Allah, tidak mentaati Allah, tidak menjauhi larangan, dan tidak meminta pertolongan atau tidak menggunakan nikmat-nikmat itu untuk ibadah dan ketaatan kepada Allah, ma yatamanna annahu lam yu'ta min dzalika dzarratan wala ra'a na'iman yauman qad. Seandainya dia tahu bahwa tetangga yang kaya itu nanti akan dihisap seperti itu, ketika dia tidak taat kepada Allah Ta'ala, maka ma yatamanna, dia itu akan berangan-angan bahwa dia udah nggak usah dikasih aja sedikit pun dari kenikmatan dunia, wala ra'a na'iman yauman qattu, dan sama sekali dia itu tidak mau mendapatkan bahkan melihat satu kenikmatan sehari sekalipun, nggak mau.
Kalau memang dia itu nggak taat ke Allah. Kenapa seperti itu? Apa yang akan dia temui itu? Ya karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, la yatamanna aqwamun yaumal qiyamati an tuqradu luhumuhum bil maqarid mimma yarawna li ashabil bala'i minat thawab. Banyak dari kaum-kaum itu berangan-angan pada hari kiamat bahwa daging-daging mereka itu dicabik-cabik, digunting-gunting menggunakan gunting karena apa yang mereka lihat bagi orang-orang yang mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala yang berupa pahala yang banyak. Artinya mereka jadi tadi ya, katakanlah di akhirat nanti ya, di hari kiamat itu mereka takjub dengan pahala yang didapatkan oleh ashabul bala, orang-orang yang ketika di dunianya selalu mendapatkan ujian dari Allah Ta'ala. Karena saking banyaknya pahala yang diberikan kepada orang-orang yang menerima ujian, cobaan, musibah di dunia ini, orang-orang yang kaya tadi di dunia, tetangga itu berangan-angan mereka dikembalikan lagi ke dunia dan tubuh mereka itu dicincang-cincang untuk Allah gitu. Fasayatamanna jaruka ghadan makanaka fid dunya. Justru sebaliknya, tetanggamu lah yang akan berangan-angan posisinya dipindahkan kepada posisi. Karena lima yara min tuli hisabihi. Ketika dia di akhirat, dia melihat lamanya hisab dirinya, wa munaqasyatihi, dan lamanya di debat, wa qiyamihi khamsina alfasanatin, dan dia diam di waktu 50.000 tahun di hisab doang ya ta'ala. Dalam kondisi yang panas fi hari syams yaumul qiyamah li ajli mata-mata abihi. Munaqasah kalau bahasa sekarang lebih enak apa? Interogasi ya. Ya, interogasi. Ditanya. Nah, diinterogasi, kamu dapat duit ini dari mana? Gitu kan. Dapat mobil dari mana duit? Punya tanah, punya rumah, punya ini itu dari mana? Jangan-jangan nyolong gitu. Itu pun 50.000 tahun. Itu dalam kondisi panas matahari yang sangat menyengat. Ya, lantaran apa? Lama itu, lama diinterogasi, lama dihisab dan seterusnya. Li ajli mata-mata abihi, lantaran kenikmatan yang dia nikmati di dunia, ya kan, naim di dunia. Sementara wa anta fi ma'zalin an anzalika, sementara engkau itu dijauhkan dari kenikmatan-kenikmatan punya tetangga itu. Tapi fi dzillil arsy, dia 50 tahun, tetangga itu 50 tahun di hari kiamat itu tadi dihisab, tadi itu ya, ditanya-tanya, diinterogasi. Sementara orang yang miskin itu di dzillil arsy, syariban, akilan, mutana'iman, farihan, masruran, mustaniran. Bisabrika ala syada'idid dunya wa dhiqiha wa afatiha wa faqriha wa bu'siha wa ridhaka bi qismik wa muwafaqatika li rabbik fima dabbar wa qada. Ya karena kita sabar atas tadi kehidupan dunia yang begitu berat, sempitnya dunia, susahnya dunia, kefakiran. Tapi sabar. Dan kita ridho dengan bagian Allah, dengan bagian kita dari Allah. Kita setuju, gak komplain ke Allah Ta'ala, gak komplain terhadap apa yang Allah atur, apa yang Allah takdirkan. Karena kita adalah orang fakir, sementara yang lain itu kaya. Kita sakit sementara selain kita sehat, dan kita itu berat sementara orang lain itu sejahtera. Kita hina sementara tetangga itu mulia. Sehingga di akhir bab ini ja'alanallah, Syaikhul Qadir berdoa, ja'alanallah wa iyyaka mimman sabara indal bala wa syakara 'alan ni'ma wa sallama fawdul umura ila rabbil ardi was sama. Semoga Allah Ta'ala menjadikan kita dan engkau termasuk dari orang-orang yang sabar ketika musibah, syukur atas nikmat, pasrah terhadap semua urusan kepada Tuhannya langit dan bumi.
Amin ya robbal. Nah, diskusi apa yang mau didiskusikan, Jay? Mana tadi keterangan Ini kayaknya udah cukup. Terakhir, Ustaz. terakhir? Ya, secara maknawi udah kepaham sih. Ah, Jadi bahaya orang hasud itu cukup luar biasa ininya. Akibatnya perumpam dengan tadi sudah diperumpakan oleh Tuhan saya dan segala macam. Yang padahal ketika kita sabar gitu kan dalam posisi kita kehidupan yang Allah bagikan, ya, adalah akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa di hari kiamat nanti, ya, karena sabar dan menerima keadaan. Ini nggak sabarnya ini nih kayak tadi. Tapi kan alhamdulillah ya sabar gitu. Perut lapar, bensin kepet, nyemplet 50.000. Masya Allah. Ada gitu Milo. Namun temilu bahaya. Tengilu maeren ya tadi. Terus Bensin Lamun apa habis. temilu, lamun temilu, orang nanu bahaya. Pulang. Ngerti meren. atuh mebe urang Milo eta. Atuh kamayangan. Sejo eta. Sejo. Geura ayo Milo. Urang teh Saya bisa. sayang nambah 2 hanya urang. Subscribe, like, dan komen di bawah ini. Nah, jika teman-teman ada unek-unek, ada pertanyaan, dan lain sebagainya, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.